Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan mengenai uji asumsi klasik. Sebelumnya kita harus tahu apa sih uji asumsi klasik itu. Uji asumsi klasik merupakan persyaratan statistik yang harus dilakukan pada analisis regresi linear berganda yang berbasis ordinary least square. Dalam ordinary least square itu terdapat satu variabel dependen, sedangkan variabel independen berjumlah lebih dari satu variabel. Jika tidak dilakukan uji asumsi klasik, maka akan timbul ketidakpastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan tersebut memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias, dan konsisten. Nah, uji asumsi klasik ini terdiri dari 4 macam. Yang pertama yaitu uji normalitas, yang kedua uji multikolinearitas, yang ketiga uji heteroskedastisitas, dan yang terakhir yaitu autokorelasi. Nah, sebelumnya yaitu uji normalitas. Jadi di sini kita sudah memiliki data yaitu 94 responden. Jadi langkah awalnya yaitu kita harus mengopi data tersebut ke SPSS. Selanjutnya yaitu masuk kepada variabel view, di mana diname di sini dirubah x1 dan yang terakhir yaitu y. Sedangkan label di sini yaitu yang pertama kualitas pelayanan, yang kedua yaitu bagi hasil, dan variabel y-nya yaitu kepuasan. Selanjutnya di sini kita bisa mengubah desimalnya. Kita kembali ke data view. Untuk uji normalitas kita dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama yaitu uji normalitas dengan analisis grafik. Langkah-langkahnya yaitu dimulai dengan analyze, lalu regression, dan linear. Masukkan variabel y ke dependen. Variabel y di sini kepuasan nasabah. Selanjutnya x1 dan x2 ke independen. Lalu klik plot, masukkan dependen ke y dan z relatif ke x. Lalu dicentang kolom histogram dan normal probability plot. Kemudian continue dan oke. Output yang dihasilkan yaitu grafik sebagai berikut. Jadi berdasarkan grafik data yang telah diuji, data tersebut yaitu berdistribusi normal dikarenakan garis mengikuti atau merapat ke garis diagonalnya. Uji normalitas yang kedua yaitu dilakukan dengan cara Kolmogorov-Smirnov. Langkah-langkahnya yaitu kita kembali ke analyze, regression, linear, masukkan variabel, lalu klik save, standardized, continue, dan oke. Kemudian kembali ke data.
Nah, jadi di sini kita sudah memiliki data baru yaitu depresi. Langkah selanjutnya yaitu kita kembali ke analyze, lalu ke non parametric test dan pilih legacy dialog dan one sample. Kemudian masukkan standar deset ke kotak variabel, lalu klik OK. Nah, di sini kita sudah memiliki output one sample Kolmogorov Smirnov. Dari hasil output tersebut terlihat bahwa nilai SIG 2 Thailand lebih besar dari 0,05 atau 0,200 lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai residual terstandarisasi dinyatakan secara normal sehingga data dapat terdistribusi normal. Baik, untuk selanjutnya yaitu uji multikolinearitas, yaitu dengan menggunakan cara tool dan fit. Langkah-langkahnya yang pertama itu analyze, regression, linear, masukkan variabel, kemudian statistik, kolinearitas diagnostik, kemudian continue dan oke. Kemudian untuk interpretasinya yaitu berdasarkan output pada koefisien di atas dapat diketahui nilai toleransi dari variabel kualitas pelayanan dan bagi hasil nilainya sebesar 0,822 dan berdasarkan nilai PIV dari variabel-variabel kualitas pelayanan dan bagi hasil nilainya sebesar 1,217 kurang dari 10. Jadi dapat disimpulkan pada model regresi yang terbentuk tidak terjadi gejala multikolinearitas. Itu uji heteroskedastisitas. Di sini kita memakai uji heteroskedastisitas dengan metode Docker. Langkahnya yaitu seperti biasa kita analyze, kemudian regression, linear, masukkan variabel. Kemudian save, klik unstandardized dan continue lalu oke. Kemudian kita kembali kepada data view dan mendapatkan data baru yaitu residual. Kemudian kita klik transform, compute variable, isi target variable dengan average dan numeric expression dengan ABS/1. Kemudian klik OK. Kemudian kita kembali ke data dan kita sudah mendapatkan data baru yaitu average. Kemudian klik analyze lagi, regression, linear, masukkan variabel average ke kotak dependent, lalu kualitas pelayanan ke independen, begitu juga dengan bagi hasil ke independen, lalu klik OK. Jadi kita sudah mendapatkan tabel koefisien. Nah, berdasarkan output di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikan variabel kualitas pelayanan terhadap absolut residual sebesar 0,721 lebih besar daripada 0,05. Dapat disimpulkan bahwa dalam regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas, serta nilai sig pada variabel bagi hasil terhadap absolut residual sebesar 0,418 lebih besar daripada 0,05.
dan dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi gejala aterosklerosis digital. Selanjutnya yaitu uji autokorelasi, yaitu menggunakan metode rantes. Seperti biasa, analyze, regression, linear, masukkan variabel, kemudian save, kemudian understand z, kemudian continue, kemudian klik OK. Selanjutnya kita kembali ke data dan muncul data res 1. Kemudian kita kembali ke analyze, non parametric test, kemudian legalisi dia run, kemudian masukkan understand residual, klik median, kemudian OK. Kemudian muncul hasilnya. Untuk interpretasinya yaitu berdasarkan dari hasil uji autokorelasi di atas pada output rantes bahwa nilai ini sig 0,678 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi autokorelasi.